Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini viral soal videonya si Mongol si Mongol komedian yang dia mengajak kita semua berpikir soal perbandingan antara biografi atau sejarahnya Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Dalam video itu si Mongol mengajukan sebuah pertanyaan ke publik meskipun dia awali tidak dimaksudkan untuk menyerang agamanya sendiri, karena kebetulan Mongol ini seorang Kristen Di video itu Mongol itu mempertanyakan kalau memang Yesus itu firman yang menjadi manusia, sebagai orang yang disucikan, yang seluruh gerak hidupnya itu dijadikan pedoman bagi umat Kristen, kenapa ada penggalan sejarah puluhan tahun di mana kehidupan Yesus itu tidak terdeteksi? Tetapi seperti apa video dari si Mongol, mari kita saksikan potongan video berikut. Agama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Itu ada justifikasinya. Pertama, ini orang adalah a shining example, contoh yang terang benderang dari orang sok tahu yang tidak tahu apa-apa tentang bidang yang dia komentari, tapi berkomentar seakan-akan dia paham. Kamu memiliki beberapa informasi basic tentang bidang ini, tidak memberimu legitimasi untuk berkomentar mengenai bidang ini yang kemudian di-quote oleh publik. Persoalan missing years dari kehidupan Yesus usia 13 sampai dengan 29 tahun, dan itu kurang mantap dibandingkan dengan biografi Muhammad. Kamu dapat ide itu dari textbooks mana? Coba kutip bagi saya satu saja kredibel scholar di planet bumi, planet kenyataan ini yang mendukung kamu, yang ada di pihak kamu. Nah begini Mas Mongol, kamu itu kan pelawak, jadi cukup jadi pelawak aja ya. Sebagai pelawak itu tidak membuatmu menjadi seorang biblical scholar yang legitimate untuk mengedukasi publik dalam area ini. Termasuk kamu itu pelawak tidak membuatmu menjadi ahli perbandingan agama mendadak. Kamu adalah pelawak, that's it, tidak kurang tidak lebih. Jadi cukupkan dirimu dengan profesimu itu saja ya. Kedua, Anda yang Kristen, coba putar satu kali lagi klip yang tadi saya tampilkan. Kamu yang Kristen, jawab pertanyaan saya ini dengan jujur. Kamu dapat nggak feel-nya, dapat nggak kesannya bahwa si Mongol ini ada di pihak Yesus dan ada di pihak kekristenan? Nah jujur saja ya, saya jangankan dapat kesan semacam itu, justru yang saya dapatkan kesannya adalah Judas Redivivus. Dengar baik-baik ya Mongol, manusia seperti kami itu bukan satu-satunya dan bukan baru pernah ada. Kekristenan itu telah eksis lebih dari 2 milenia, dan salah satu pelajaran paling menonjol sepanjang sejarah adalah orang-orang yang berKTP Kristen ada di dalam lingkungan Kristen, tapi mereka tidak ada di pihak Kristus dan di pihak kekristenan. Dan mungkin saja itu karena memang mereka tidak pernah menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Banyak bulan yang lampau di abad kedua memasuki abad ketiga
masih belum terlalu jauh dari masa kehidupan Yesus di bumi. Seorang bapak gereja dari Kartago, Tertullianus namanya, mengajukan pertanyaan terkenal ini, Mongol. Apa urusannya Yerusalem dengan Athena? Nah, dengan kerangka yang sama saya bertanya kepada kamu, Mongol, apa urusannya Yerusalem dengan Mekah dan Madinah? Ada. Poin saya itu begini, Mongol, kalau kamu mengatakan sesuatu yang kemudian itu di-quote sebagai afirmasi untuk kepentingan propaganda pihak RT6, misalnya di video itu dikasih tulisan, kok bisa ya Mongol fasik menjelaskan jejak Nabi Muhammad? Kalau kamu mengatakan sesuatu kemudian itu di-quote secara positif, secara afirmatif oleh pihak RT6, itu berarti ada something deeply wrong, ada sesuatu yang salah secara mendalam dengan yang kamu sampaikan. Dan akhirnya saudara yang Kristen, saya pernah lihat beberapa cuplikan video, beberapa gereja itu memberikan podium kepada Mongol dalam public worship, memberinya mic untuk berbicara. Saudara, itu harus dihentikan. Itu tadi teman-teman potongan video dari si Mongol ya. Jadi dia mengajak semua orang berpikir, termasuk orang Kristen ya. Ini kalau aku nilai itu sebagai semacam self kritik ya, kritik ke internal, kritik kepada diri sendiri ya, maksudnya ke internal kekristenan. Pertanyaan yang diajukan si Mongol ini sebenarnya sangat rasional ya, sangat rasional. Kalau memang Yesus itu dipercaya sebagai firman yang menjadi manusia, tentu seluruh gerak hidupnya, termasuk apa yang dia omongkan, tingkah atau perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, itu seharusnya menjadi satu rujukan yang sangat suci, harus dibukukan. Karena dianggap ya Yesus ini sebagai firman yang menjadi manusia. Ini waktunya lama loh, ini 33 tahun manusia yang dipercaya sebagai jelmaan Tuhan hidup di dunia. Tentu seharusnya seluruh sejarahnya, mulai dari balita, dari proses melahirkan itu sampai meninggal dunia ya, itu harus menjadi satu bagian yang suci yang harus dicari dan ditemukan oleh pihak Kristen, didokumentasikan. Karena itu firman yang jadi manusia. Tentu seharusnya perkataannya itu diabadikan, disucikan, didokumentasikan, setidaknya oleh orang terdekat seperti ibunya Bunda Maria. Itu seluruh perkataan Yesus itu harus dicatat, karena ini firman yang keluar dari mulutnya, ini firman loh. Di video itu si Mongol mempertanyakan di mana Yesus berada, bagaimana sejarahnya di usia 13 sampai 28 atau 29 tahun itu. Ada 14 tahun loh kehidupan yang tidak terdeteksi. Apakah kehidupan yang 14 tahun itu tidak bermakna, tidak bisa diambil satu semacam menjadi pedoman ya tingkah lakunya selama 14 tahun itu, atau setidak-tidaknya omongan yang keluar dari Yesus ya. Ini kan Tuhan katanya. Kalau memang itu Tuhan, omongan itu kan menjadi firman, menjadi bagian dari wahyu. Kemana wahyu antara umur 13 sampai 14 tahun? Apa kontribusinya umur 13 sampai 28 tahun itu sebagai satu bentuk bentuk pewahyuan atau suri tauladan atau nilai-nilai keimanan yang bisa diambil dari sejarah Yesus selama 14 tahun menghilang itu. Dan itu kemudian diakhiri dengan satu komparasi atau perbandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW sejarah hidupnya itu bisa terdokumentasi ya, direkam dalam sebuah biografi ya, sirah nabawiyah yang diperkuat dengan hadis-hadis Nabi. Artinya umat Islam ketika mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, setidak-tidaknya pada masa kenabiannya seluruh perkataan beliau itu ada dokumentasinya ya.
ada yang mencatat kemudian menjadi hadis begitu. Sementara Yesus yang katanya sebagai Tuhan, yang tentu omongannya atau firman-Nya itu menjadi satu wahyu, ya sebuah wahyu yang harus dipedomani. Di mana 14 tahun itu? Kemana wahyu-wahyu yang keluar dari mulut Yesus itu? Ini sebenarnya satu pertanyaan yang logis, karena ini bukan sekedar nabi kayak Nabi Muhammad loh menurut mereka. Ini adalah Tuhan. Tentu 14 tahun itu, kalau memang dia Tuhan, seluruh omongannya itu tentu bisa dianggap sebagai wahyu. Sayangnya wahyu antara umur 13 sampai 28 tahun atau 29 tahun itu tidak tercatat. Kemudian teman-teman sekalian, yang menarik itu ketika seorang dokter ya Verbum Veritatis atau siapa ini, Deki Ngadas, ini kayaknya ngamuk sama si Mongol. Dia memberikan satu respon yang keras pada si Mongol. Sayangnya responnya itu hanya sebatas penilaian latar belakang Mongol yang seorang komedian, dan sama sekali tidak masuk pada substansi yang dipertanyakan Mongol. Jadi Deki Ngadas ini sebagai seorang intelektual itu memberikan respon itu tidak intelek juga ya, karena yang dia kuliti atau yang dia nilai itu latar belakang si Mongol. Dia mengatakan Mongol ini tidak legitimate ya, tidak mempunyai basic untuk bicara soal kitab suci. Dan menurutku ini satu hal yang salah ya, karena kitab suci itu kan untuk semua manusia. Dalam konteks kekristenan tentu Mongol sebagai pemeluk Kristen itu berhaklah untuk memahami kemudian menyampaikan pendapatnya. Apalagi yang ditanyakan Mongol ini kan sesuatu yang sangat rasional, tidak perlu satu pendidikan khusus yang tinggi begitu untuk sampai pada pertanyaan itu. Dan yang sangat disayangkan, sekelas Deki Ngadas tidak berusaha membantah apa yang diomongkan si Mongol, tidak bisa istilahnya menjelaskan seperti apa jawaban untuk pertanyaan si Mongol, tetapi dia lebih sibuk untuk menilai latar belakang si Mongol. Kalau menurutku ini bukan tipe seorang intelektual ya. Kalau intelektual itu ya, kalau ada perbedaan pendapat dengan orang lain itu ya boleh-boleh saja istilahnya menyerang atau menilai kualitas atau latar belakang lawannya, tetapi yang paling penting itu jawab substansinya. Bukan cuma sibuk ngomongin si Mongol komedian gak punya hak bicara soal kitab suci. Bagiku semua orang punya hak untuk bicara kitab suci, dan sebagai seorang intelektual dia sebenarnya harus lebih sibuk untuk menjawab keresahan dari si Mongol ya. Pertanyaan dari si Mongol itu harus dijawab, bukan malah menyerang si Mongol. Itu aja teman-teman. Jadi kasihan si Deki Ngadas ini kalau dilihat atau dinilai oleh orang-orang intelek begitu ya ketawalah. Ngapain sibuk bahas latar belakangnya si Mongol, kenapa tidak sibuk jawab soal substansi pertanyaan si Mongol. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.